Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pandang dunia ini. Allah membiarkan kita hidup di dunia ini sesuka kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beberapa aturan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita harus jadikan dunia ini sebagai tempat untuk memetik bekal, untuk mengumpulkan bekal untuk menuju ke negeri yang abadi yang namanya akhirat. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita lupa ketika kita mencari dunia kita, usahakan kita ikutkan akhirat kita. Dan ingat saudara yang dimuliakan Allah, ketika kita mengejar dunia, tidak memikirkan akhirat kita, maka akhirat akan semakin jauh. Dunia akan semakin jauh meninggalkan kita. Dan kita pun sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kehinaan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, saudara yang dimuliakan Allah. Tapi sebaliknya saudara-saudara, ketika kita mengejar akhirat kita, maka Allah akan ikutkan dunia kita. Begitulah rencana Allah untuk kehidupan kita ini. Pemimpin yang sejati adalah kita sebagai manusia. Allah tidak menjadikan malaikat sebagai pemimpin di muka bumi ini. Allah tidak menjadikan hewan-hewan, binatang-binatang sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tapi ada satu makhluk yang Allah pilih untuk jadi pemimpin muka bumi ini adalah manusia. Kita ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala membela kita di dalam Al-Qur'an di hadapan para malaikat. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an kepada para malaikat, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada para malaikat bahwa saya akan menjadikan di muka bumi ini sebagai pemimpin. Maka para malaikat ini menjawab, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Para malaikat ini berkata, "Wahai Allah, kenapa lagi engkau hendak menciptakan makhluk yang hanya menghancurkan, merusak muka bumi ini, yang akan hanya menumpahkan darah di muka bumi ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Pandang kami ya Allah, kami hanya memujimu, membesarkanmu ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala membela kita dengan mengatakan, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Bahwa sesungguhnya saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah membela kita di hadapan para malaikat. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadari kehidupan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Kita menjaga alam ini sebaik mungkin. Coba kita lihat air. Air begitu tenang. Air begitu bermanfaat terhadap kehidupan manusia. Bahkan hampir seluruh kehidupan manusia ada unsur air yang lebih banyak di dalam kehidupan manusia itu. Air begitu tenang. Tapi coba saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pikirkan secara baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala bosan dengan kehidupan maksiat kita, bosan dengan kemaksiatan, dosa yang kita lakukan di muka bumi ini, maka Allah perintahkan air untuk mengamuk. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan air, maka tidak ada yang tersisa di muka bumi ini, hadirin dimuliakan Allah. Dengan air yang tenang, Allah akan retakan gunung yang tinggi. Dengan air yang tenang, Allah akan retakan gedung-gedung yang tinggi yang menjulang ke langit. Akibat kemaksiatan, dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Dan ingat saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, menurunkan azab murkanya kepada kita semua. Dan ketika itu diperuntukkan kepada orang pelaku maksiat yang tersentuh
yang terkena musibah itu, yang kena dampak dari musibah itu, bencana itu bukan saja orang yang kafir, bukan saja orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi kita pun orang beriman kepada Allah juga akan kena imbasnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita hidup di muka bumi ini sesuka hati kita. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang dahsyat kepada kita semua. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza marartum bi riyadil jannah." Ketika engkau melewati taman-taman surga. Kemudian Anas bin Malik bertanya, "Wa ma riyadil jannah?" Yang manakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan menyambung hadisnya, halaqul dzikr, al-majalisul ilmi, wal masajid. Yang pertama kata Rasulullah adalah tempat kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pandang laut yang luas, kita melihat gunung-gunung yang tinggi, langit yang luas, langit yang tinggi tidak bertiang. Ketika kita memandang semua itu dan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kata Rasul sebagai taman-taman surga. Maka jadikanlah hal itu sebagai bekal, kita ambil bekal pelajaran hikmah di dalamnya, sehingga kita bisa menuju kepada kampung akhirat dengan aman, tentram, damai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasul, al-majalisul ilmi. Ketika kita melihat ciptaan yang begitu agung, ketika kita melihat ciptaan yang begitu mulia, maka ketika kita mampu mengambil hikmah di dalamnya, kita jadikan ilmu sebagai menopang kita kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kata Rasul itulah taman-taman syurga. Dan yang ketiga kata Rasulullah adalah al-masajid, yaitu masjid. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang begitu malas untuk mendatangi masjid. Tidak sedikit hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih senang di tempat kemaksiatan dibanding di masjid. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa masjid adalah taman-taman syurga. Dan di dalam riwayat lain dikatakan bahwa masjid adalah rumah Allah di dunia ini. Masjid adalah rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Maka ketika kita sering mendatangi rumah Allah, maka Allah akan panggil kita menjadi seorang tamu istimewa di hari kemudian. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ketika kita mengingat 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Masya Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat insya Allah. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan berpesan kepada kita semua bahwa ketika kita merasakan kehidupan yang luar biasa, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang nyaman, maka mesti kita harus pandai untuk bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita mengejar dunia. Dengan Allah dan Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi saudara-saudaraku ketika kita pandai untuk bersyukur kepada Allah? Allah katakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau pandai bersyukur kepada nikmat yang aku berikan kepada engkau, la azidannakum. Allah tambahkan nikmat itu kata Allah. Wala in kafartum, akan tetapi bila engkau kufur atas apa yang aku berikan kepadamu di muka bumi ini, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih kata Allah. Maka saudara-saudaraku, ketika kita ingin Allah tambahkan segala nikmat di muka bumi ini, maka marilah kita pandai untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu dengan apa? Dengan senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang Allah larang untuk kita. Itulah salah satu bukti tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke saudara-saudaraku, semoga hari ini kita mendapatkan pelajaran dari apa yang kita lihat sekarang ini. Coba kita lihat laut yang luas. Di dalam sana banyak makhluk yang hidup, yang Allah memang sudah takdirkan hidupnya dalam air. Allah sudah menentukan rezeki mereka. Dan setiap makhluk yang ada di bawah sana, Allah memberikan takdir yang berbeda. Ada yang takdirnya harus ditangkap oleh manusia seperti di bawah sana.
Ada yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat tidak akan ditangkap oleh manusia. Bahkan mereka yang mengintai manusia. Maka begitulah kehidupan saudara-saudaraku. Terkadang ada sesuatu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Adalah bagaimana mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala dan hak menjadi manusia. Kita berhak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak kita sembah. Allah berhak kita puji-puji. Allah berhak kita besarkan, kita agungkan di dalam kehidupan kita. Dan manusia berhak untuk diberikan imbalan dari segala amal perbuatan di kehidupan dunia ini. Dan imbalannya itu, balasannya itu dari Allah terkadang kita dapatkan di dunia ini. Terkadang kita dapatkan nanti setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengar hari ini dapat mengundang berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mampu untuk kita bisa jadikan bahan pemikiran untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, saya kira cukup. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa memandang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada ciptaan yang agung selain ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Air yang tadinya mampu memberikan beribu manfaat, segala manfaat di dalam kehidupan kita. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk menjadi murka, maka air itu mampu menjadi musibah besar, bencana yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.